إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita melanjutkan pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaih. Allah sallam, mereka adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemani nabinya, untuk menyertai nabinya, yaitu Nabi SAW. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah kalian akan keutamaan mereka. Keutamaan para sahabat, di antara yang saya tulis dalam ta'liqat, wa min fadailis sahabat radhiyallahu anhum annahum radhiyallahu anhum khairul qurun fi jami'il umam. Mereka para sahabat adalah sebaik-baik generasi dalam semua umat yang ada. Dari umat nabi-nabi terdahulu, para sahabat para nabi yang dahulu, para sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik umat. Khairul qurun. Makanya kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Annahum khairul qurun fi jami'il umam. Mereka sebaik-baik generasi dalam semua umat yang ada. Kemudian yang kedua, annahum al-wasithah baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Bahwa mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah sebagai wasithah, penengah, menjadi perantara antara Rasulullah SAW, karena mereka mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, wa baina ummatihi, dan antara umat Nabi SAW yang datang kemudian. Perantaraannya adalah para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Faminhum talaqqat al-ummatu anhu syari'ata. Maka dari mereka para sahabat itu, umat ini menerima syariat Allah dari Rasulullah SAW dengan perantaraan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan para sahabat, makana ala aidihim minal futuhatil islamiyah al-wasi'ah al-azimah, yang mana penaklukan negeri-negeri kafir itu di zaman mereka, sehingga perluasan negeri kaum muslimin, futuhat islamiyah, penaklukan negeri-negeri yang waktu itu belum ditaklukkan, itu penaklukan tersebut di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang keempat, annahum nasyaru al-fadaila baina hadhil ummah. Mereka para sahabat yang menyebarkan nasyara yang syuru, mereka yang menyebarkan al-fadail, berbagai macam keutamaan, ya, yang bersumber dari Nabi alaihissalam. Mereka yang menyebarkannya baina hadhil ummah,
di tengah-tengah umat ini. Minas sidqi, berupa kejujuran. Wan nushi, cinta karena Allah, menasihati karena Allah. Wal akhlaq wal adab allati la tujadu inda ghairihim. Dan mereka juga menyebarkan akhlak yang mulia, adab-adab Islam yang mulia, allati la tujadu inda ghairihim, yang tidak ada pada orang-orang selain mereka. Ini diantara keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenalilah kalian akan keutamaan mereka para sahabat itu. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak mereka. Kita meniti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in fil aqidah, baik dalam aqidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam cinta kepada Islam, kecemburuan kepada agama, dan yang lainnya, dalam muamalah dengan ghairul muslimin juga dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim, sesungguhnya mereka benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitabnya Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Fihi masail. Dalam pembahasan kita ini, pada bab yang pertama, ada sejumlah hal yang menjadi poin-poin penting dalam pembahasan ini. Yang pertama, al-mas'alatul ula. Jadi kalau dikatakan al-ula, kenapa kok al-ula bukan al-awwal? Karena kembali kepada masail. Fihi masail. Fihi fawaid. Al-ula artinya faidah. Fawaid jamain faidah. Al-faidatul ula. Fihi masail. Al-ula ay al-mas'alatul ula, bayanul muradi bis salafi. Dalam pembahasan kita menjelaskan tentang maksud dari para salaf. Siapa mereka sebenarnya? Wa annahum al-qurun al-mufaddalah al-ula. Dan maksudnya mereka, para salaf itu adalah generasi-generasi yang utama dan pertama dari umat ini. Sekarang kita ingin mengetahui tentang makna as-salaf. As-salafu fil lugha, dalam bahasa, secara makna bahasa, as-salaf artinya lafzun yutlaqu ala ma inqadha wa madha. Suatu lafaz, kata yang kalau disebut secara mutlak itu menunjukkan sesuatu yang sudah berlalu. Itu ada salaf. Salafa. Illa man salaf, kecuali yang sudah berlalu. Jadi kata salaf tentu dari fi'il salafa. Ya, salafa. Yaitu menunjukkan pada sesuatu yang sudah berlalu. Ya, ma'in qadha, sudah berakhir, dan sudah wa madha, dan sudah berlalu. Yuqal al-azminatus salifah. Ini zaman-zaman dahulu yang sudah berlalu. Ay al-madhiyah. Wa yuqal as-salif ay al-mutaqaddim was-sabiq. Kalau dikatakan as-salif artinya al-mutaqaddim, yang sudah mendahului, ini isim fa'il dari salafa. Isim fa'ilnya adalah salif, ay al-mutaqaddim alladhi taqaddama, yang sudah mendahului, was-sabiq, yang sudah mendahului. Qala ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 56-57, falamma asafuna intaqamna minhum, ya, fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Ya, maka kami jadikan mereka, ini orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala itu dari kaum Fir'aun, ya, Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, faja'alnahum salafan, kami jadikan mereka sebagai sesuatu yang sudah berlalu, wa mathalan, tidak sekedar berlalu, tapi juga perumpamaan, supaya menjadi contoh bagi manusia, ya, tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang mendustakan para Rasul Allah. Akibatnya seperti itu, ya. Wa mathalan lil akhirin, dan sebagai perumpamaan, pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Wa qala
Sahibu lisan al-Arab. Kamus gede, ya, lisanul Arab. Kata Imam Ibnu Mandur mengatakan, wassalafu man taqaddamaka min abaika. Bisa jadi salaf juga itu adalah yang mendahului kamu dari ayah-ayahmu, wa dzawi qarabatika, dari kerabatmu, alladzina hum fawqaka fis sin, yang mereka itu lebih usia, lebih di atasmu dalam usia, wal fadl, dan juga dalam hal-hal yang baik, yang mereka mendahuluimu. Wa minhu qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah. Termasuk dalam makna kalimat kata ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Fatimah. Ketika pertama kali Nabi sallallahu mengatakan, pertama ketika Nabi sallallahu membisiki beliau Fatimah bahwa beliau akan meninggal dalam waktu dekat. Maka menangislah Fatimah ketika itu. Kemudian dibisiki lagi yang kedua kali, ya, kemudian Fatimah tertawa, yakni senang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah, ya apa sih yang dibisiki oleh Rasulullah SAW ketika beliau akan meninggal? Maka dijawab oleh Fatimah. Pertama, beliau menyebutkan bahwa beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa Fatimah orang pertama yang meninggal dari kerabat Nabi SAW setelah wafatnya Nabi SAW. Maka 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, wafatlah Fatimah binti Muhammad radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan kepada anaknya, ibnati Fatimah radhiyallahu anha, ittaqillaha wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ini ketika beliau memberitahukan bahwa beliau akan mendahului Fatimah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sungguh aku ini orang yang terbaik yang mendahuluimu. Orang terbaik yang mendahuluimu. Maka Fatimah mengetahui bahwa beliau akan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ini contoh tentang makna dari salaf secara bahasa. Wassalafu istilahan, sedangkan orang-orang yang ilmu mereka menancap dalam diri mereka, ar-rasikh, ya, ats-tsabit, ya, ilmu yang betul-betul menancap dalam diri mereka. Al-muhtaduna bi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ihtada artinya yattabi'ul huda. Jadi ada hada yahdi, artinya memberi petunjuk. Itu hada yahdi. Ihtada artinya mengikuti petunjuk, ya, dia mengikuti petunjuk. Hadaitani at-tariq fahtadaitu at-tariq. Gampang bahasanya begitu. Kamu sebagai guide membimbing saya jalan, ya, untuk Pak mau pergi ke sini tuh lewat sana, lurus tadi belok kanan. Itu tujuan Bapak di situ. Anta hadaitani namanya. Artinya kamu menunjuki aku jalan arah ke sana. Fahtadaitu, maka aku mengikuti petunjuk itu sampai ke tujuanku. Makna lughatan. Ya, jadi hada yahdi, al-hadi artinya yang menunjuki. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum bersama Nabi alaihi salatu wasalam sedang hijrah menuju dari Makkah ke Madinah, maka beliau bertemu dengan seorang, ya, yang bertanya kepada Abu Bakar Siddiq. Orang ini mengenal Abu Bakar Siddiq, tetapi tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya, "Man hadza? Atau man ma'aka?" Siapa orang ini yang bersama engkau? Kata Nabi alaihi wasallam, "Hadin yahdinis sabil." Dia ini penunjuk jalan, dia menunjuki aku jalan. Ini satu kata mengandung 2 makna. Ya, namanya at-tauriyah dalam ilmu balaghah. Satu kata mengandung dua makna. Makna yang pertama makna yang dekat, yang gampang dipahami. Orang itu memahami
bahwa yang bersama Abu Bakar Siddiq itu adalah guide. Tahu guide ya? Penunjuk jalan. Ya. Penunjuk jalan menuju ke satu tempat. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar Siddiq adalah siapa? Dia menunjuki aku jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang ini tidak tahu bahwa yang bersama beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bahaya kalau ketahuan bisa disampaikan kepada Quraisy. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, hadin yahdinis sabil. Orang yang bersama aku ini seorang penunjuk jalan, dia menunjuki aku jalan. Selesai. Ini namanya apa? Tauriyah. Satu kata mengandung dua makna. Makna yang pertama itu yang pertama ditangkap yang makna yang dekat, padahal maksudnya makna yang jauh. Ini maksudnya makna yang jauh. Baik. Jadi al-muhtaduna bihaddin Nabi SAW. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hafizuna li sunnatih. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sunnah Nabi alaihi wasallam. Menjaga tidak sekedar melaksanakannya, tapi mereka menghafalnya. Mereka menyampaikan kepada yang lainnya. Ya, mereka mengamalkan juga. Ini al-hafizuna li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahum Allah taala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih mereka untuk menemani bersahabat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wantakhabahum li iqamati dinih. Intakhaba yantakhibu. Ya, yang mau tulis karena nanti Anda punya buku, ini sudah dibahas sekarang. Intakhaba yantakhibu arti ikhtaru. Intakhaba yantakhibu pakai kha. Arti ikhtaru. Intakhabahum, Allah memilih mereka ya li iqamati dinihi, untuk menegakkan agamanya. Untuk menegakkan agama Allah. Wa radiyahum, dan Allah ridha pada mereka. Ya, Allah ridha kepada wa radiyahum a'immatun lil ummati. Dan Allah meridhai mereka sebagai a'immah. Ya, wa radiyahum a'immatun lil ummah. Dan para ulama-ulama kaum muslimin ridha pada mereka. Yani pada para sahabat itu. Wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihadih. Mereka para salaf itu orang-orang yang telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihadnya. Jadi semua yang mereka miliki, mereka korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa dalam perjuangan mereka kepada agama Allah. Semua mereka korbankan. Wa afraghu fi nusil ummati wa naf'ihim. Wa afraghu yufrighu, dan mereka betul-betul konsentrasi, fokuskan pekerjaan mereka dalam menasihati umat. Karena mereka cinta pada umat, pada orang-orang yang datang kemudian, supaya mereka betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa afraghu fi nusil ummati wa naf'ihim. Maka mereka betul-betul bekerja, berupaya ya, meluangkan semua waktu mereka dalam menasihati umat dan memberi manfaat kepada umat. Wa badalu fi mardhatillahi anfusahum, dan mereka mengorbankan diri mereka dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Definisi ini oleh Syekh Al-Qalshani rahimahullah taala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, masih makna salaf. Ijabatan ala su'alin wujjiha lahu anis salafiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya. Pertanyaan diarahkan pada beliau tentang apa sih salafiyah itu? Faqala rahimahullah, maka beliau rahimahullah berkata, as-salafiyatu hiya atba'u manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. As-salafiyah itu adalah para pengikut manhaj Nabi, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Li'annahum humul ladzina salafuna. Karena mereka adalah orang-orang yang mendahului kita. Wa qaddamuna wa taqaddamu alaina. Dan mereka sudah mendahului kita. Ya, sudah mendahului kita. Fa'atba'uhum huwas salafiyah. Maka para pengikut mereka disebut dengan as-salafiyah.
Wa amma ittikhadhu salafiyati kamanhajin khas yanfaridu bil insanu wa yudallilu man khalafahu minal muslimin walau kanu ala haqqin ittikhadhu salafiyah kamanhajin hizbiyyin fala syakka anna hadha khilafus salafiyah. Jadi kata beliau rahimahullah taala, kalau seorang mengambil ya salafiyah ini nanti secara manhaj yang khusus, kemudian dia menyendiri orang ini, lalu kemudian disesatkan yang lainnya, ya, yang menyelisihi dia pribadi, bukan menyelisihi manhaj, menyelisihi dia pribadi. Jadi kaum muslimin, walau kanu ala haqqin, padahal mereka berada di atas kebenaran, ya. Maka ini artinya orang ini telah menjadikan ittikhad as-salafiyah kamanhajin hizbiyyin. Ini sekarang dia sudah membuat satu hizib salafiyah. Fala syakka anna hadha khilafus salafiyah. Maka kata beliau, ini tidak diragukan lagi, ini tentu menyelisihi ini manhaj salaf itu sendiri. Karena manhaj salaf itu ya ini adalah bagi mereka para pengikutnya. Siapapun mereka, dimanapun mereka dan kapanpun mereka hidup. Semua itu salafiyah mereka. Maka dia bukan satu partai, bukan satu golongan tertentu, ya tidak. Tapi dia sebagai satu metode dalam beragama. Maka dalam salafiyah ada ulama, mungkin ada yang lainnya, ya. Tapi mereka mengikuti metodenya salaf dalam beragama. Bisa jadi ada tujar, pedagang, ya, atau yang lainnya. Mungkin ada para dokter, ya, dia belajar dokter, tapi dia tetap mengikuti metode salaf dalam beragama. Maka dia bukan satu hizib. Itu diantara definisi tentang salaf. Kemudian al-thaniyah, poin kedua. Al-mas'alatu thaniyatu anna as-sahabata khairun nas. Bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik manusia. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Ini kalimat yang mutlak. Ya. Kalimat yang mutlak bahwa sahabat adalah sebaik-baik manusia. Thumma alladzina yalunahum. Kemudian yang datang sesudah mereka, itu para tabi'in. Thumma alladzina yalunahum. Kemudian yang datang sesudah para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Wa hum salaful ummah fi abwabil khair. Dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia yang pertama-tama dari umat ini fi abwabil khair, dalam semua pintu-pintu kebaikan. Mereka yang pertama. Mereka yang pertama. Dalam semua kebaikan fi abwabil khair. Al-thalithatu, al-mas'alatu al-thalithah, anna khairiyat as-sahabati amatun fi kulli abwabid din. Bahwasanya kebaikan, keutamaan para sahabat itu bersifat umum, amah, ya. Fi kulli abwabid din, dalam semua bab-bab yang dibahas dalam agama ini. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam jihad dan yang lainnya. Mereka adalah yang terbaik. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-mas'alatu rabi'atu anna al-khairiyata taqillu bimururiz zaman. Bahwa khairiyah ini, kebaikan ini, dengan berjalannya zaman, dia semakin berkurang. Semakin berkurang. Dengan perjalanan masa ini. Dia semakin berkurang. Kemudian al-khamisah, poin yang kelima. Annal intima'a. Intima dari intama yantami. Intama yantami intima'an. Artinya intasaba yantasibu. Intama yantami intima'an, di mana intasaba yantasibu. Menisbahkan diri. Ya. Anal intima' li salaf. Bahwa penisbatan kepada salaf, seorang mengatakan aku ini salafi, mengikuti salaf, adalah intima'un li khairil qurun. Ini merupakan penisbatan kepada sebaik-baik generasi. Wal intima' lil haq. Jadi berarti penisbatan kepada al-haq, kebenaran. Karena mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an.
dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah tidak mungkin ridho kepada kebatilan. Maka intima penisbatan kepada mereka artinya penisbatan kepada al-haq, yaitu ad-dinul haq yang mereka terima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, bab ta'rifi bis sunnati wa ahliha. Bab tentang pengenalan. At-ta'rif dari arrafa yu'arrifu, ta'rifan. Bab ta'rif bis sunnati wa ahliha. Sunnah ini penting dikasih harokat. Karena bisa jadi sanah, bisa jadi sinah, bisa jadi sunnah. Maka kasih harokat. Sinah apa arti sinah? Ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. As-sinatu artinya ngantuk. As-sanatu al-am. Was-sunnatu sunnah. Ini pentingnya harokat. Apalagi yang baru belajar bahasa Arab. Jangan sok, ya. Yang baru belajar bahasa Arab, jangan lupa harokat. Jangan lupa harokat. Nah. Bab ta'rifi bis sunnati wa ahliha. Allah Ta'ala, dalil dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh penulis hafizahullah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah mewasiatkan kepada kamu sekalian hal ini la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bertakwa dari penyimpangan. Maka berpegang teguh kepada jalan Allah, kepada Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf, ini bagian dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jadi takwa itu tidak sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Takwa itu dalam semua abwabuddin. Ada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam menjaga jalan kita menuju Allah, menempati atau istiqamah di jalan Allah. Ini bagian dari ketakwaan. Sekarang tafsir dari ayat ini. Qauluhu ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Qala Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dalam tafsirnya beliau mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Ay hadhil ahkam wa ma ashbahaha. Semua hukum-hukum ini, ya peraturan-peraturan Allah ini, baik itu akidah, ibadah dan yang lainnya, dan apa yang serupa dengannya, mimma bayyanahu Allah fi kitabih, dari apa-apa yang dijelaskan, yang diterangkan oleh Allah dalam kitabnya, ya, wa waddahahu li ibadihi, dan telah dijelaskan pada hamba-hambanya. Ini adalah siratullahi al-musil ilaih. Ini adalah jalan Allah yang menyampaikan seseorang kepada Allah. Awsala yusilu, artinya menyampaikan. Wasala yasilu, apa artinya? Sampai. Ini pentingnya bahasa. Ya. Wasala yasilu, artinya sampai. Awsala yusilu, menyampaikan. Makanya kalau ada kadang-kadang teman, ya kita di Madinah dulu, ana usiluka, ini aku ngantar kamu ndak ke rumahmu. Au solayu yusiluk. Hal ana usiluka, ini itu tawaran. Mau ndak kamu tak antar? Aku sampaikan kamu ke tempatmu, itu artinya. Au solayu yusiluk. Ya, mengantar. Jadi semua aturan-aturan Allah ini yang diturunkan kepada Nabi alaihissalam, ini adalah siratullah al-musilu ilaih.
jalan Allah yang menyampaikan ya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila dari karamatihi, dan seorang sampai kepada perkampungan penuh kemuliaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'tadil, as-sahal al-mukhtasar. Dan jalan Allah ini jalan yang lurus, mudah, singkat. Makanya agama Allah itu inna dina yusrun. Agama ini mudah. Dan Allah Ta'ala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Jadi agama Allah ini Islam, agama yang mudah. Tapi jangan digampang-gampangkan, jangan dimudah-mudahkan. Tapi intinya jalan Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, jalan yang akan membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Fattabi'u litanalu al-fawza wal falah, supaya kalian mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Wa tudrikul amal wal afrah, dan kalian akan mendapati apa yang menjadi angan-angan kalian, ya. Dan kegembiraan yang kalian inginkan itu adalah dengan mengikuti jalan Allah tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. As-subul jama' sabil. Jama' dari sabil itu subul. Wala tattabi'us subul ay at-turuq al-mukhalifah li hadzal tariq. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Fatafarraqu bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu, jika kalian mengikutinya, maka dia akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Kata Sa'di, aitu dillukum anhu. Dia akan menjadikan kalian tersesat dari jalan yang lurus ini. Wa tufarriqukum yaminan wa shimalan. Dan jalan-jalan yang banyak itu, kalau kalian ikuti, akan menjadikan kalian tufarriqukum, akan mencerai-beraikan kalian. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Fa idza dhalaltum anis siratal mustaqim, ya. Fa idza dhalaltum anis siratal mustaqim, dan jika kalian tersesat dari jalan yang lurus itu, ya. Karena kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, falaisa thamma illa turukun tusilu ilal jahim. Maka tidak ada jalan selain jalan yang lurus ini, melainkan akan menyeret, membawa kalian kepada neraka al-jahim, kepada neraka. Sampai orang itu kembali kepada jalan yang lurus. Tafsir As-Sa'di. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini dalil dari hadis. Qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan. Pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis. Ya, beliau mencontohkan garis. Ya. Beliau menggaris satu garis. Thumma qala, kemudian beliau berkata, hadza sabilullah. Garis yang satu yang beliau garis ini, kata beliau, ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi SAW menggaris, ya, banyak garis sebelah kiri dan ke kanan, garis yang lurus itu. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Banyak garisnya. Lalu kata beliau, ya, thumma qala, kemudian beliau berkata, hadhihi subulun. Ini adalah jalan-jalan yang banyak, yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi itu. Garis-garis itu, kata beliau, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap tepi jalan tadi itu yang bengkok, yang mengarah kiri atau kanan, ada syaitan yang menyeru orang yang jalan di jalan lurus ini supaya menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Ada syaitannya. Ya, ada syaitannya. Kemudian thummatala. Kemudian Nabi alaihissalam membaca firman Allah azza wa jalla yang disebutkan di atas, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilillah. Kemudian dikeluarkan oleh
an sabilihi. Nah, jazakallahu khair. Fataqafarraqa bikum an sabilihi. Wa akhrajat Tabrani wa akhrajat Tabari. Al-Imam At-Tabari, sahibut tafsir, Muhammad bin Jarir At-Tabari, imam ahli tafsir. Ya. Beliau mengatakan dengan sanadnya dari Aban, anna rajulan qala li Ibnu Mas'ud. Pernah ada seorang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Mas-siratul mustaqim?" Apa sih yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi adnah." Kami ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di bawah jalan itu, ya. Wa tarafuhu fil jannah. Kami kami ditinggalkan oleh Nabi SAW di tempat tersebut, di pinggir jalan itu, ya, paling adna, yang paling dekat dengan jalan tersebut, yang mana ujungnya jalan itu fil jannah. Yani kalau kalian mengikuti jalan ini sampai ke surga. Wa an yaminihi jawadun. Di samping kanannya ada jalan-jalan. Wa an yasarihi jawadun. Sebelah kirinya juga ada jalan-jalan. Wa thamma rijalun yad'una man marra bihim. Dan di sana ada orang-orang yang memanggil. Setiap orang melewati jalan lurus ini, ada yang memanggil suruh menyimpang. Faman akhadha fi tilkal jawad intahat bihi ilan nar. Maka barang siapa yang mengikuti panggilan-panggilan orang-orang itu, ya, dari jalan yang lurus ini, maka dia akan berujung ke neraka. Intahat bihi ilan nar. Akan dibawa ke neraka. Wa man akhadha hadzal sirat. Dan barang siapa yang mengikuti jalan ini, ya, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, intaha bihi ilal jannah, maka dia akan berhujung pada surga. Dia akan sampai ke surga. Thumma qara'a Ibnu Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca, wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'u, dan seterusnya. Wa ma'dal jawad jama' jaddah ay at-tariq. Al-jawad bukan kuda, ya. Al-jawad dari sini adalah jama' jaddah ay at-tariq. Qauluhu, kata Abdullah bin Mas'ud, faman akhadha fi tilkal jawad ay man akhadha fi tilka turuq al-janibiyah. Artinya barang siapa yang mengambil jalan yang di samping-samping itu, ya, intahat bihi ilan nar, akan membawa dia ke api neraka. Ini dalil yang pertama tentang pengenalan kepada sunnah. Kemudian yang kedua, firman Allah Ta'ala, wa qala Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, artinya di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Dan ini menunjukkan bahwa para salaf, jalannya salaf adalah ilmu. Ya, maka apa yang dikerjakan oleh mereka berdasarkan ilmu, dalil dari Quran dan sunnah, bukan dari kepalanya, bukan dari perasaannya, bukan dari zauknya, bukan dari mimpinya, ya, tetapi dari dalil Quran dan sunnah dan ilmu. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah taala, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ya, hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha, bahwa dakwah ini yang aku menyeru manusia kepada dakwah ini, wat tariqatu allati ana 'alaiha, dan cara yang aku berada padanya, minad du'a ila tauhid, yang mana berupa seruan kepada tauhid, wa ikhlasil ibadah lahu ila tauhidillah, seruan pada tauhid kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dunal alihati wal authan, dan tidak menyuruh manusia untuk menyembah berhala atau sembahan-sembahan yang lain, wal intiha ila taati wa tarki maksiati, dan aku menyuruh mereka untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Ini adalah sabili, ini adalah jalanku.
dakwah yang diseru oleh Nabi SAW dengan cara ini adalah jalanku. Wa tariqati wa da'wati. Ini adalah jalanku, ini caraku, dan ini adalah dakwahku. Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah wahdahu la syarikalah. Yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Tidak ada sekutu baginya. Ala basiratin. Di atas ilmu. Bidzalika. Biyaqini ilmin minni bihi. Yani aku mengerjakan hal ini dengan keyakinan yang sangat tentang jalan ini atau cara ini. Ya. Ana wa man ittaba'ani. Aku, ya, dan orang-orang, yani aku menyeru kepada jalan ini di atas ilmu. Wa aidan man ittaba'ani. Juga orang-orang yang mengikuti aku. Mereka mengikuti jalanku, caraku, metodeku dalam berdakwah. Wa saddaqani wa amana bi. Dan mereka membenarkan aku, beriman pada aku. Wa subhanallah, Maha suci Allah, yaqulu lahu ta'ala dzikruhu wa qul tanzihan lillah wa ta'ziman lahu. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah subhanallah, Maha suci Allah. Dalam rangka apa? Tanzihan lillah, untuk mensucikan Allah dari berbagai macam sifat yang dinisbahkan kepada Allah, dari sifat-sifat yang tercela. Wa ta'ziman lahu min an yakuna lahu syarikun. Dan kamu mengagungkan Allah. Allah Maha Suci, Maha Agung dari memiliki sekutu. Fi mulkihi, dalam kerajaannya. Au ma'budin siwahu fi sultanihi. Allah Maha Suci dari memiliki sembahan selainnya dalam kekuasaannya. Wa ma ana minal musyrikin. Yaqul wa ana bari'un min ahli syirk bihi. Dan aku dan aku bukan termasuk orang yang syirik. Artinya ana bari'un min ahli syirik. Aku berlepas diri dari ahli syirik yang menyekutukan Allah dengan suatu. Lastu minhum. Aku bukan dari golongan mereka. Wala hum minni. Dan mereka juga bukan dari aku. Masuk waktu. Baik ikhwah, tidak usah terlalu diperpanjang supaya kalian insyaallah minggu depan punya kitabnya, ya. Sekarang kan kalian masih nonton saya. Nanti bisa lihat bukunya, itu lebih insyaallah lebih mantap, ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Sini ada pertanyaan atau mohon nasihatnya. Kadang apa yang kita angan-angan atau kita inginkan belum ada hasilnya. Padahal sudah berdoa sangat lama, ya sabar, ya. Orang yang bertanya ini isbir. Doa itu tidak ada ruginya, ya. Seorang berdoa tidak ada ruginya. Jika dia doa dan benar, ikhlas pada Allah Azza wa Jal, maka tidak ada ruginya, ya. Orang yang berdoa, pertama dia bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak, ya ditunda pemberiannya. Bisa jadi kepada anak cucunya yang mendapatkan doanya itu. Yang ketiga, yaitu itu sebagai simpanannya di akhirat kelak. Maka orang yang berdoa tidak akan rugi. Oleh karena itu sabarlah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa yang Anda inginkan diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Langsung? Cukup? Baik. Saya kira cukup, insyaallah kita lanjut. Fadhal, naam. Ada yakun. Ya. Syuf, anta As-Samad itu tempat bergantungnya Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Tempat bergantungnya seluruh makhluknya. Tidak ada yang tidak membutuhkan Allah Azza wa Jalla. As-Samad. Al-Qayyum yang mendirikan, yang memberikan semua apa yang mereka butuhkan. Ya, dan dia berdiri sendiri dan menjadikan yang lain bisa, yakni dengan berbagai macam nikmatnya Allah anugerahkan pada mereka. Ini apa yang mereka menjadi kebutuhan, jadi keperluan mereka untuk bisa melanjutkan semua yang
yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi Al-Qayyum dan As-Samad. As-Samad adalah apa yang sebagai tempat bergantungnya seluruh makhluknya. Ada dalam asma wa sifat yang insya Allah coba nanti dilihat ya tentang. Tapi yang jelas bahwa selalu dipadukan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim ya, antara Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dua nama yang selalu dipadukan. Anda bisa lihat kitabnya Al-Qahtani rahimahullah ta'ala tentang asma sifat. Beliau juga menulis tentang nama-nama Allah, salah satunya itu ya, beliau menyebutkan tentang nama Allah Al-Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum, juga As-Samad disebutkan dalam kitab tersebut. Apa menuntut ilmu sama dengan perang? Coba baca, tulis, tidak jelas tulisannya. Tolong kalau nulis jangan terlalu kecil tulisannya itu. Hah? Bisa baca enggak? Naam. Sudah dijelaskan pada beberapa kajian saya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian untuk tidak berperang di jalan Allah adalah siapa? Orang-orang yang yatafaqqahu fid din. Ini menunjukkan fadilah ilmu itu. Sehingga ketika orang lain disuruh pergi berperang, Allah mengecualikan hendaknya ada sekelompok orang yang mereka menuntut ilmu, yatafaqqahu fid din. Ini menunjukkan status yang setara. Ya, dan pentingnya ilmu. Nah, di saat tidak ada jihad, ada syariatnya, ada imamnya, ada pemimpinnya, ada tujuannya, li'ilai kalimatillah, ada kekuatan, ya, kemudian ada pimpinannya, pemimpinnya, ada benderanya, itu jihad syar'i. Yang diperintahkan oleh seorang penguasa kaum muslimin, bukan jamaah-jamaah, tidak, ya, tapi pemimpin kaum muslimin, bukan jamaah, bukan pimpinan para jamaah, tidak. Nah, Allah memberikan pengecualian bagi mereka yang tidak berjihad, yaitu supaya mereka menuntut ilmu. Dan orang yang di saat tidak ada peperangan, ini yang ingin saya katakan, dia berjuang, ya, membela agama Allah, menolong agama Allah, bagi yang punya ilmu dan ilmunya, bagi yang punya harta dan hartanya, yang punya pemikiran cemerlang dan pemikiran cemerlangnya, intinya masing-masing dan kemampuannya. Yang perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di saat tidak ada peperangan. Jadi Anda ketika menyumbang, memberikan mensedekahkan sebagian dari harta untuk di jalan Allah, maka ini bagian dari jihad fisabilillah. Tapi tidak dalam bentuk peperangan. Tidak dalam bentuk peperangan. Dia menolong agama Allah dan ilmu dan harta. Dan Anda jangan ragu. Ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Intinya ikhlas pada Allah, kita menyumbangkan harta tersebut. Ustadz, ini ada pengumuman, ini pemberitahuan. Ada sebagian mahasiswa yang di luar asrama banyak yang tidak sholat ke masjid. Nah, ini yang dikhawatirkan sebetulnya. Dan sudah saya ingatkan pada waktu itu. Ya, kalian sholat itu karena Allah, bukan karena peraturan sekolah. Ya, hendaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang sholat berjamaah ini kalau telah dibiasakan semenjak kecil, maka seorang akan terbiasa sholat di masjid. Ya, tapi kalau seorang sudah dewasa baru sholat di masjid, ya kadang-kadang masih malas. Oleh karena itu kami tetap menghimbau dan menasihati, masing-masing Allah yang mengetahuinya, ya. Tapi kami mempunyai kewajiban untuk mengingatkan kepada teman-teman sekalian, mahasiswa yang tinggal di luar, supaya tetap menjaga sholat berjamaahnya. Ya, yang tinggal di sekitar sini, ya datanglah di Syekh Ali. Ya, ikut pengajian, sholat berjamaah sini. Yang tinggal agak jauh, carilah masjid yang terdekat, sholatlah berjamaah dan kaum muslimin. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.